Hai guys, welcome back my YouTube channel Rina. Kali ini kita bakal membahas materi tentang hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan adalah aturan yang mengatur aktivitas bisnis transaksi perdagangan dan hubungan hukum dalam dunia usaha. Tujuannya apa sih? Tujuannya yang pertama ada menjamin kepastian hukum bagi pelaku bisnis. Yang kedua, melindungi hak dan kewajiban dalam kegiatan usaha. Ketiga, mencegah dan menyelesaikan sengketa dalam perdagangan. Sumber hukum perdagangan ini diambil dari mana aja? Hukum perdagangan di Indonesia bersumber dari berbagai peraturan, antara lain: yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur perjanjian bisnis. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) mengatur perdagangan dan badan usaha. Undang-undang terkait ada UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, ada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, ada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Bentuk badan usaha dalam hukum bisnis. Dalam hukum perdagangan, badan usaha memiliki bentuk yang berbeda, diantaranya badan usaha perorangan, usaha milik individu tanpa badan hukum. Yang kedua ada firma, usaha bersama dengan tanggung jawab tak terbatas. Yang ketiga ada perseroan komanditer atau CV, terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang keempat ada perseroan terbatas, berbadan hukum dengan modal berbentuk saham. Dan yang kelima ada koperasi, usaha berbasis keanggotaan dan prinsip gotong royong. Kontrak dalam bisnis. Kontrak bisnis adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mengikat secara hukum dalam dunia usaha. Unsur kontrak bisnis. Yang pertama ada kesepakatan, semua pihak menyetujui isi kontrak. Yang kedua, kecakapan hukum. Pihak yang berkontrak harus memiliki kapasitas hukum. Yang selanjutnya ada objek yang sah. Isi kontrak tidak boleh melanggar hukum. Selanjutnya ada sebab yang halal. Tujuan kontrak harus sesuai hukum dan etika. Hak kekayaan intelektual (HKI) dalam bisnis. HKI melindungi inovasi dan kreativitas dalam dunia usaha. Jenis HKI dalam bisnis ada hak cipta melindungi karya seni, desain, dan tulisan. Ada merek dagang melindungi nama, logo, dan simbol atau simbol bisnis. Yang ketiga ada paten melindungi inovasi teknologi dan produk baru. HKI penting untuk mencegah pencurian ide dan memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis. Perlindungan konsumen. Hak konsumen dalam hukum bisnis yang pertama adalah mendapatkan barang dan jasa yang berkualitas. Yang kedua, mendapatkan informasi yang jelas dan benar. Yang ketiga, mendapatkan ganti rugi jika dirugikan oleh pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha: memberikan produk atau jasa sesuai standar, tidak menipu atau memberikan informasi yang menyesatkan, bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada di UU Nomor 8 Tahun 1999 mengatur hak dan kewajiban. Sengketa dalam bisnis dan penyelesaiannya. Dalam bisnis, sengketa dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti pelanggaran kontrak atau persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, jenis sengketa bisnis yaitu yang pertama, sengketa kontrak bisnis. Terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian. Yang kedua, pelanggaran hak kekayaan intelektual, seperti penggunaan merek tanpa izin. Yang ketiga, persaingan usaha tidak sehat, seperti monopoli atau praktik curang. Cara penyelesaian sengketa ada apa aja sih? Yuk kita simak selanjutnya. Yang pertama ada negosiasi, penyelesaian secara musyawarah antara pihak yang bersengketa. Yang kedua ada mediasi, pihak ketiga membantu mencari solusi tanpa mengikat. Yang ketiga ada arbitrase, keputusan diambil oleh pihak ketiga yang bersifat mengikat. Yang keempat ada
litigasi, penyelesaian melalui pengadilan jika cara lain tidak berhasil. Kesimpulannya, hukum perdagangan sangat penting untuk menjaga keadilan dan keteraturan dalam bisnis. Pemahaman terhadap hukum perdagangan membantu bisnis berjalan lancar dan menghindari sengketa. Setiap pelaku usaha harus memahami aspek hukum seperti kontrak HKI, dan perlindungan konsumen agar bisnis tetap aman dan legal. Nah, itulah materi tentang hukum perdagangan internasional. See you next time. Goodbye.